Rasa normal sekarang. Apalagi barang-barang yang ditemukan di live shopping lebih murah daripada marketplace lainnya. Itu sebetulnya yang merubah. Lebih ke arah cepet banget berubahnya gitu loh. Karena memang lebih murah di live shopping. Gue sampai lucu ya. Ada saudara gue beli sepatu futsal. Itu harganya cuma 25.000 sepasang. Gitu maksudnya. Terus kali pakai buang kayak diaper. Ya enggak sih, maksudnya ya bisa beberapa kali pakai. Ini maksudnya ini orang jualan apa sih dan marginnya berapa sih gitu. Karena mungkin gue masih pakai metode yang dulu kali ya gitu. Dan ini kalau misalkan bilang ini justru tantangan buat bisnis-bisnis yang punya jalur distribusi kayak gue justru. Karena kenapa? Mereka yang jualan langsung murah hajar gitu, ya mereka motong marginnya mereka selesai, gitu kan? Yang tadinya mungkin margin mereka 50-40%, dengan adanya live shopping dapat 10% aja gas lah, yang penting barang keluar kan gitu ya. Nah kalau gue nggak bisa gitu pak, kan gue ada agent gue yang punya, gue nggak mungkin tiba-tiba oke besok diskon 30%. Lo bakal komplain bisa-bisan ya? Bisa-bisan. Gue jadinya kayak presiden di demo terus. Gitu bang. Nah maksudnya ini bakal jadi tantangan buat gue. Tapi harapan gue ketika nanti dibuka lagi dengan siapapun nanti mereka akan bekerja sama, ya harapan gue tetap bisa mengikuti mengikuti peraturan-peraturan entrepreneur atau peraturan-peraturan perdagangan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah produk keluar masuk ke Indonesia. Kemudian jadi ibaratnya terkontrol lah penyebaran barang di Indonesia tuh. Itu yang pertama. Produk dari luar masuk ke Indonesia harus terkontrol. Yang kedua, yang ibaratnya dari pihak TikTok misalkan katakanlah berafiliasi dengan perusahaan lokal gitu ya, mungkin dengan Tokopedia atau Shopee dan sebagainya. Saya sih berharapnya mereka punya headquarter lah di Indonesia gitu. Di mana headquarter itu juga bisa membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Contohnya kayak gua gini, kan gua harus dibantu sama mereka dong. Gitu. Contoh. Ini karena kan sekarang nggak menutup kemungkinan gitu. Karena gue sistemnya distribusi, tiba-tiba lu daftar agen gue nih, tapi lu punya niat jahat gitu bang, gue jual aja cutting price. Nah sekarang di Tokopedia dan Shopee ini sudah cukup membantu gue, jujur ya. Kenapa? Karena ketika gue bilang sama adminnya, sama CS-nya, tolong take down toko ini karena kita punya haki dan sebagainya, mereka jual di bawah harga, di take down. Kalau di TikTok belum tentu. Nah gue harapannya bisa mengikuti marketplace lokal kita gitu. Jadi emang regulasinya itu juga jadi concern juga ya, karena iya dong. Karena memang ya benar kata lu tadi, kalau misalkan mereka cutting price, rusak semuanya ya, gitu. Rusak semuanya. Apalagi pada sebelum-sebelumnya nih, gue nggak bahas TikTok Shop yang sekarang, tapi sebelum-sebelumnya kita nggak bisa hubungin adminnya. Gimana? Gue harus hubungin pakai bahasa Cina, gitu kan? Gue mana ngerti bang gitu. Itu tapi bukan lu doang bang yang gue liat komplain itu, justru yang awal itu justru ke arah tekstil waktu itu, yang baju dan hijab dan tanah abang. Yang sama. Yang mereka bilang, ini gue jualan jilbab, gue jualan baju muslim dibuat Indonesia ya. Tapi ada barang masuk dari China yang mereka itu setengah hargain dari harga yang gue jual gitu. Tapi lu di skincare nggak ngalamin itu ya untungnya ya. Yang akhirnya bikin peraturannya harus dirubah total gitu. Yang ngalamin juga loh. Tapi masa gue sebut brandnya? Nah kalau skincare mungkin orang agak lebih mikir 2 kali. Ini gue beneran beli barang ini atau ntar gue bakal gimana. Kalau tekstil kan ya baju doang gitu. Tapi kalau misalkan contoh nih, ada nggak brand yang menurut abang fancy gitu atau keren banget gitu? Ada nggak contoh? Di apa nih? Di abang nih, di diri abang nih. Misalkan abang suka pakai sebuah hal yang fancy gitu, ada nggak? Atau mungkin brand apa yang kira-kira menurut abang tuh fancy gitu? Cork Circle misalkan ya. Misalkan. Harganya kan berapa? 1 jutaan ya? 800 ribu ya? Sekitar situ. Gimana kalau misalkan tiba-tiba Cork Circle jual 35.000, mau beli nggak? Official loh. Mau lah. Ya mau kan? Ya itu yang terjadi di TikTok gitu. Ya itu yang terjadi gitu. Bayangin aja masa Sitmas bisa 1.000 rupiah harganya. Iya. Gitu. Ini sih ngerjain namanya. Mereka nguntung atau enggak sih gitu. Ibaratnya tisunya aja nggak mungkin segitu gitu. Belum lagi harus ditambah serum dan sebagainya kan gitu. Tapi itu memang terjadi. Makanya gue nggak mau sebut brandnya. Tapi harapan gue ketika dibuka lagi nanti itu bisa menyesuaikan dengan regulasi dan peraturan kita. Apalagi justru siapapun nanti yang akan menjadi presiden dan menteri perdagangan serta menteri ekonomi, gue berharap kalian semua itu ngelihat UMKM kalian gitu. Itu ngelihat perusahaan-perusahaan lokal. Mereka tuh butuh bantuan gitu. Kalau gue sih udah malas teriak kalau gue sih. Gue cuma berdoa aja deh gitu. Di sisi lain gue juga tetap harus ngejalanin rintangan dan juga tantangan itu. Gitu bang. Mantap. Gue ngeliatnya ini UMKM harus naik level ya. Karena lu percuma lu bikin UMKM banyak, ujung-ujungnya dikerjain mulu. Iya memang gitu. Iya. Nah, maksud gue kalau misalkan Indonesia pengen bangun UMKM, jangan sampai jadi UMKM yang dikerjain orang. Betul. Lu bayangin aja kapasitas produksi kita sama negara sebelah beda jauh bos. Gitu. Ibaratnya kita nih, gue juga pernah punya pengalaman produksi gamis misalkan. Produksi gamis. Buat bikin 150 gamis, mungkin itu butuh waktu 1 minggu 2 minggu gitu kan. Kalau yang di sebelah 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 cuma butuh 1 hari. Cost of production-nya udah jauh lebih rendah lagi daripada kita. Udah susah bos. Customer bodo amat. Iya bodo amat. Yang penting murah ya gue ambilnya. Sama lagi bahannya. Ya udah. Itu emang kekhawatiran gue juga sih. Gue nanti gembar-gembar UMKM itu mereka lupa kalau misalkan kalau nggak disiapin fundamental dengan baik ya udah dikerjain pas ujung-ujungnya. Nah gitu itu kan. Dia. Sebenarnya mungkin TikTok Shop
tutup sementara itu bisa jadi muhasabah juga ya buat banyak orang ya. Kalau lu nggak mau dikerjain lagi, lu siapin yang bener gitu. Iya benar. Gitu. Dan harapannya sih pemerintah juga pro sama rakyatnya sih, gitu. Karena mungkin itu bukan, ya gue bukan mendukung pemerintah untuk menutup semua marketplace dan membantu teman-teman yang di Tanah Abang. Di sisi lain teman-teman yang di Tanah Abang juga harus menyesuaikan dong. Nggak bisa mereka seterusnya offline dong. Gitu. Mereka sempat minta ditutup live shopping, gue inget banget beritanya. Iya live shopping, TikTok, Shopee, semuanya lah pokoknya. Mau ditutup. Ih, kok gitu. Terus lu paksa gue buat ke Tanah Abang lagi gitu dengan kondisi jalan yang kalau kita berangkat pagi macetnya luar biasa gitu kan. Becek lagi, ya males lah gitu. Ya minimal mereka juga harus ada penyesuaian atau menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu. Oke. Ini luar biasa kuliah hari ini ya. Gue dapat dari Mas Ardi. Ini insya Allah nanti kita akan ngobrol lagi lebih panjang kali ya. Kalau ada waktu lagi. Siap. Ini gue gak nyangka udah sejam rupanya kita. Udah sejam. Wih, mantap. Oke. Nah, sekali lagi gue thank you banget lu datang ke Capital Talk podcastnya kita yang ini perdana ya. Semoga juga ilmu lu tadi nular ke teman-teman kita semua. Amin. Tadi karena jujur kita takut UMKM itu dikerjain sebetulnya. Karena lu ngajarin dari kuliah dari SMA ujung-ujungnya hanya untuk dipermainkan aja sebetulnya. Oleh yang megang modal ya. Oleh yang membuat sistem. Membuat sistem ya tuh. Gimana orang kita butuh duit buat kuliah. Kuliah buat kerja buat nyari duit. Aneh ini sistem nih. Oke, thank you sekali lagi Mas Ardi dan Riglo Indonesia. Sama-sama. Kita doakan semoga lu sukses dan lu mungkin semoga bisa buka internasional juga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Thank you Thank you banyak Bang. Thank you. Sehat terus. Insyaallah. Amin.